Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Salam Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang ada di Luwu maupun di Palu, bahkan di mana saja sudah berada menyaksikan program ini. Puji Tuhan, saya senang berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan pada pagi hari ini. Kita dalam keadaan yang baik, kita kuat, kita tetap sehat, dan kita aminkan, kita syukuri semua itu karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Tuhan terus menolong kita, dan kita adalah orang-orang yang terus ditolong oleh Tuhan. Baiklah, sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kembali kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Pada hari yang ke-29 pada bulan Juli ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat. Kami imani itu semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman-Mu. Urapi semua jemaat yang menyaksikan program ini di mana saja berada. Baik di kota Luwu, di kota Palu, bahkan di mana saja berada. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Roh Kudus, kami percaya Engkau sumber hikmat bagi kami. Ia akan mengurapi kami semua yang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan berbicara tentang bentuk hati. Jadi saya akan angkat tema dengan judul merawat hatinya atau menjaga hati. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, yang sering kita dengar dikotbahkan, bahkan kita sudah hafal semua firman Tuhan ini. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, menjaga hati itu sama dengan memelihara, supaya jangan ada yang mengganggu, supaya aman. Ya. Contoh, kalau seorang petugas, ya, seorang tentara biasanya diperintahkan untuk bertugas menjaga bendera. Ya, pada saat selesai upacara 17 Agustus mereka itu sangat siap siaga. Ya. Jangan nanti ada sesuatu yang akan mengganggu. Ya. Sedangkan bendera, ya, itu dijaga sangat luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kenapa kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu merawat hati kita. Jadi saudara-saudara, dikatakan bahwa dari situ terpancar kehidupan. Ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian, karena dari hati itu akan terpancar kehidupan. Nah saudara, kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menjaga hati kita, merawat, ya, melihara, melindungi hati kita? Ya, firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara-saudara, kita menjaga hati kita. Kita harus melindungi, merawat, memelihara hati kita. Karena mata Tuhan, ya, selalu tertuju pada hati kita. Tuhan tidak memandang rupa kita secara lahiriah, tapi mata Tuhan selalu tertuju pada hati kita. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Nah, di dalam Markus 7 ayat 21-23 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kata, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Hal-hal yang jahat ini
semuanya timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah saudara, dari dalam hati itu akan timbul segala hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak menjaga hati. Nah Tuhan melihat sesuatu yang bernilai pada diri kita itu lewat hati kita. Ya. Kalau dalam kondisi hati kita tidak benar dalam pandangan Allah, percuma kita berdoa, ya, percuma kita beribadah. Jadi saudara-saudara, nah bagaimana kita akan terus memelihara hati kita, menjaga hati kita? Tidak ada lain saudara selain kita mengisinya dengan firman Tuhan, ya. Merenungkan firman Tuhan, ya. Setiap hari, ya, siang dan malam. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga tidak akan ada hal-hal yang buruk tersimpan di dalam hati kita dan keluar melalui ucapan-ucapan kita. Seperti dikatakan tadi bahwa hal-hal jahat itu keluar dari dalam. Nah, saudara, bagaimana caranya kita menjaga hati, merawat hati kita, memelihara hati kita supaya hati kita itu baik dan benar dalam pandangan Allah? Satu ayat firman Tuhan, Yosua 1:8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, Galatia 5:22 dikatakan, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah saudara, tidak ada cara lain untuk menjaga hati kita, membentuk hati kita, merawat hati kita selain kita mengisinya dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan hati kita adalah rumah Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus. Nah saudara, ketika firman Roh Kudus ada di hati kita, itulah akan menuntun hati pikiran kita, sehingga kehidupan kita akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jaga hatimu dengan merawatnya, dengan mengisinya dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh kami banggakan. Tuhan yang luar biasa bagi kami. Firman-Mu pagi ini luar biasa bagi kami. Ia akan terus menuntun hati dan pikiran kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang berdampak, yang membawa terang-Mu lewat firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari. Itulah yang akan menguatkan kami, menjaga hati kami Tuhan atas pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang berdampak bagi sesama kami. Terpuji namamu, kami mengucap syukur. Tuntun kami semua Tuhan, jemaat yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan semua yang menyaksikan, saudara-saudara kami menyaksikan program ini, diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.